Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suskaryau gelar kegiatan bimbingan teknis Service Excellent bagi mahasiswa yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Suskaryau rayakan milad yang ke-40 tahun di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suskaryau. Dosen Fakultas Taqwa dan Komunikasi UIN Suskaryau berkolaborasi dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo dalam melakukan pelatihan literasi digital kepada kaum lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kami akan menyajikan informasi seputar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau hanya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Marhamah, inilah Suska News selengkapnya. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Qasim Riau gelar kegiatan bimbingan teknis Service Excellent bagi mahasiswa yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Sebagai upaya untuk menunjang kemampuan mahasiswa dalam melakukan penerapan ilmu secara praktik, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suskaryau bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia adakan bimbingan teknis Service Excellent bagi mahasiswa program studi D3 Perbankan Syariah di Labor Bank Mini Syariah UIN Suskaryau pada 14 Maret 2023. Kegiatan ini resmi dibuka secara langsung oleh Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah. Kemudian juga turut dihadiri oleh Kepala Labor Bank Mini Syariah, Ketua Prodi beserta Sekretaris Prodi S1 Perbankan Syariah, Sekretaris Prodi D3 Perbankan Syariah, dosen pengampu mata kuliah, serta diikuti oleh 11 mahasiswa Prodi D3 Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suskaryau. Dengan mendatangkan pemateri yaitu Tiara Hajiza, yang merupakan Customer Service Representatif di Bank Syariah Indonesia, KCP Pekanbaru Sudirman Atas, menjelaskan materi tentang Service Excellent secara praktik kepada mahasiswa. Beliau juga memaparkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan potensi mahasiswa terhadap pelayanan jasa di dunia perbankan. Kalau bimbingan teknis ini kan pada prinsipnya praktek ya. Kalau untuk teori mungkin teman-teman udah pada tahu teori perbankan syariah itu seperti apa. Nah sekarang layanannya seperti apa? Layanan Service Excellent itu seperti apa? Mungkin ini bisa membuat teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini untuk lebih mengembangkan lagi potensi-potensi dalam dirinya. Karena pada dasarnya kita semua itu sudah punya jiwa service, tinggal didalami aja service ini. Inilah tujuannya bimbingan teknis ini kita lakukan supaya menumbuhkan rasa-rasa peduli terhadap service tadi. Seluruh peserta tampak sangat antusias dan semangat untuk mendengarkan dan memahami pembahasan menarik seputar Service Excellent. Hal ini dapat dibuktikan dengan aktifnya peserta saat sesi tanya jawab dan keikutsertaan dalam praktik bersama pemateri. Kepala Labor Bank Mini Syariah UIN Suskaryau, Darnilawati, menuturkan bahwa kegiatan ini penting untuk dilakukan agar mahasiswa dapat memahami bagaimana cara penerapan Service Excellent kepada masyarakat sebagai konsumen di suatu industri. Mahasiswa nantinya kita harapkan kalau di dunia industri perbankan, dalam dia melayani masyarakat di dunia perbankan, maka harus memiliki Service Excellent itu harus melebihi service yang biasa kita melayani orang. Jadi Service Excellent itu kalau diberi satu kita kasih dua. Jadi penting penerapan ini agar nasabah atau konsumen yang kita hadapi itu merasa puas. Tak hanya itu, di akhir kegiatan juga terdapat penyerahan sertifikat sebagai penghargaan dari Program Studi Perbankan Syariah kepada pemateri dari Bank Syariah Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan bimbingan teknis mengenai Service Excellent,
bagi para mahasiswa prodi perbankan syariah dapat mengimplementasikan pelayanan jasa dengan optimal di industri perbankan, serta mampu bersaing di dunia kerja nantinya. Habil Hamdi, Vesina Bella, Suska TV. Gerakan Pramuka Gugus Depan 14001 dan 14002 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar kegiatan pelantikan Dewan Ambacana dan Unit sekaligus Ambarawa School Leadership 2023 di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau. Gerakan Pramuka Gugus Depan 14-001 dan 14-002 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengadakan kegiatan pelantikan Dewan Ambacana dan Unit sekaligus Ambarawa Scout Leadership 2023 di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau pada 17 Maret 2023. Pada kegiatan pelantikan ini dihadiri oleh Ketua Gugus Depan 14-001 dan 14-002 UIN Suska Riau, para tamu undangan dari UKK dan UKM selingkungan UIN Suska Riau, para pengurus pramuka beserta jajaran, dan peserta Ambarawa Scout Leadership 2023. Diawali oleh rangkaian acara pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan prosesi pelantikan, yang mulai dari pelantikan Dewan Ambalan dan Dewan Racana Suska dan Etrida Pramuka UIN Suska Riau dengan membacakan surat keputusan, tanya jawab pelantikan, sampai dengan penyematan tanda jabatan. Kemudian disusul dengan pelantikan Ketua Unit Pramuka UIN Suska Riau, diantaranya Unit Entrepreneur, Unit Protokoler, Unit Jurnalistik, dan Unit Seni. Hanif Hikami selaku Ketua Racana Suska mengaku bahagia karena ini merupakan langkah awal untuk memegang amanah setelah dilantik sebagai Ketua Racana Suska, serta ini akan menjadi suatu tantangan dengan berbagai program kerja yang harus ditingkatkan dari kepengurusan sebelumnya. Untuk perasaan alhamdulillah ada bahagia setelah pelantikan, tapi ini suatu langkah seperti ada sedikit amanah berat yang harus dipegang ke depannya. Jadi ini menjadi sebuah bisa menjadi ancaman untuk saya, apakah ini saya akan lebih baik atau lebih buruk ke depannya. Tapi insya Allah ini satu langkah untuk mengawali awal kehidupan yang lebih baik lah untuk menjadi pengurusan tahun ini. Ada beberapa kinerja yang akan ditingkatkan untuk terlebihnya kegiatan yang melibatkan pihak luar dibanding pihak dalam, seperti ada kegiatan untuk pelatihan untuk pembina, itu akan melibatkan se-Provinsi Riau, dan juga ada beberapa kegiatan perlombaan dan ada beberapa kegiatan partisipasi, dua partisipasi kegiatan nasional itu di Gorontalo dan di Jakarta, dan itu menjadi PR lah, target untuk di tahun ini. Setelah digelarnya pelantikan, kegiatan ini dilanjutkan dengan Ambarawa Scout Leadership, yang merupakan kegiatan tahunan yang ditaja oleh Pramuka UIN Suska Riau, yang bertujuan untuk melatih kedisiplinan dan meningkatkan jiwa leadership anggota Pramuka selingkungan UIN Suska Riau, agar nantinya dapat melahirkan calon-calon pemimpin ke depannya. Kegiatan yang digelar selama 3 hari ini diisi dengan beberapa materi oleh pembina Pramuka UIN Suska Riau, serta akan mendatangkan beberapa narasumber. Agenda ini sangat penting karena bertujuan untuk melatih dan memberikan bekal kepada adik-adik peserta pramuka, baik di tingkat ambalan ataupun di racana ya, di penegak ataupun pandega, tentang leadership. Jadi memang di harapannya adalah ketika adik-adik ini mengikuti Ambarawa Scout Leadership ini, nanti mereka bisa mengisi pos-pos yang ada di kepengurusan kepramukaan, apakah nanti aktif di dewan baik di ambalan ataupun di racana ataupun di unit,
ataupun juga bisa bermanfaat bagi masyarakat karena bagaimanapun salah satu contoh programnya kemah dakwah pada bulan Ramadan. Tentu mereka akan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, disitulah mereka akan dilatih bagaimana berinteraksi, kemudian menyelesaikan permasalahan, berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Besar harapan dilantiknya para pengurus baru Dewan Ambacana dan unit ini dapat melanjutkan estafet kepemimpinan dan melahirkan inovasi-inovasi baru dalam memimpin Pramuka Uinsuska Riau, dan diharapkan melalui adanya Ambarawa Scout Leadership 2023 dapat melahirkan anggota Pramuka yang berjiwa kepemimpinan yang kuat. Sonia Syafara, Muhammad Rafi, Suska TV. Himpunan Mahasiswa Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar peringatan milad Program Studi Matematika yang ke-21 tahun dengan penuh sukacita yang berlangsung di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Uinsuska Riau. Peringatan hari jadi kerap menjadi momen yang selalu penuh dengan kebahagiaan. Seperti yang terlihat pada peringatan milad ke-21 tahun program studi matematika yang ditajak oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Uinsuska Riau dengan penuh sukacita. Dilaksanakan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Uinsuska Riau pada 11 Maret 2023. Dalam acara ini turut dihadiri oleh Ketua Program Studi Matematika, para dosen, keluarga besar Ikatan Alumni Matematika, Ormawas Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, serta diikuti oleh mahasiswa aktif Prodi Matematika Uinsuska Riau. Adapun rangkaian acara pada milad ke-21 ini diisi dengan pemberian award bagi dosen dan mahasiswa, seminar mengenai Prodi Matematika, dan dimeriahkan dengan penampilan pentas seni dari mahasiswa. 21 tahun merupakan perjalanan yang panjang dan pastinya banyak cerita yang tercipta bagi Prodi Matematika dalam menghasilkan lulusan terbaik. Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu satukan rasa, ciptakan cerita, wujudkan cita untuk kekeluargaan matematika. Dengan alasan dapat mengeratkan kembali kekeluargaan di program studi matematika dengan penuh rasa. Ya, supaya kita menjadi kekeluargaan yang baik lagi, ya kan, menjadi satu rasa lagi, yang udah lama-lama yang tidak menjadi itulah, ya kan, makanya kita akan satukan lagi di acara milad tahun ini. PLT Bupati Himpunan Mahasiswa Program Studi Matematika, Vigo Alfiaro, menyampaikan bahwa semua yang tergabung dalam himpunan siap berjuang dan memberikan yang terbaik dalam mencapai perubahan untuk prodi matematika yang lebih baik ke depannya. Nah, mungkin kalau dari himpunan sendiri, kami selalu menanamkan bahwasannya di setiap pergerakan adalah pertempuran. Jadi, kawan-kawan yang ada di himpunan itu semua adalah bagian dari perjuangan. Dengan usia baru program studi matematika, Wartono selaku Ketua Program Studi berharap agar kedepannya prodi matematika dapat menjadi prodi rujukan di segi akademik, baik dari kompetensi dosen maupun potensi mahasiswa. Berharap bahwa kedepannya program studi matematika itu menjadi salah satu program studi yang dijadikan rujukan ya dalam proses akademik ya, baik dari sisi kompetensi dosen ataupun dari misalnya kegiatan-kegiatan mahasiswa yang selama ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan banyak peningkatan yang bisa kita lakukan ya dari tahun-tahun ke depannya. Ya. Dengan adanya peringatan milad matematika yang ke-21 tahun ini, diharapkan kedepannya dapat terus meningkatkan kualitas melalui sistem yang akan mendukung potensi mahasiswa, serta dapat menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja nantinya. Tim Liputan Suska TV. Pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi mengenai pelatihan literasi digital oleh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Mavindo. Tetaplah bersama kami.
Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau berkolaborasi dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo dalam melakukan pelatihan literasi digital kepada kaum lansia. Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau berkolaborasi dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo dalam melakukan pelatihan literasi digital kepada kaum lansia di Masjid Al-Qadriyah Jalan Delima, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada 9 Maret 2023. Pelatihan literasi digital dengan bertemakan Cerdas Literasi Bermedia, Akses Aman dan Pintar Akademik Digital Lansia. Mafindo fokus mengadakan literasi digital lansia karena lansia memiliki power di keluarga untuk didengar, sehingga sangat penting untuk diberikan edukasi terkait literasi digital dengan diikuti oleh 100 peserta lansia yang berusia 40 hingga 60 tahun. Kegiatan ini turut dihadiri oleh lurah, RW, dan tokoh masyarakat lainnya. Sebagai bukti adanya dukungan dari warga setempat terhadap kegiatan Mafindo bersama dosen FDK UIN Suska Riau dalam memberikan edukasi kepada para lansia dalam memahami teknologi digital agar dapat mengidentifikasi suatu informasi, apakah itu sesuai fakta atau hoax. Dalam kegiatan ini juga terdapat door prize dan snack yang menjadi semangat pendukung dari para peserta. Kita ada 2 program, selain untuk lansia juga untuk anak-anak muda. Cuman ini program, artinya begini, yang penipuan digital itu kan tidak semua untuk anak muda. Kadang lansia juga lebih cepat tertipu daripada orang-orang anak-anak muda itu. Dengan tagar tular nalar dan warga lansia cakap digital, turut mendatangkan 10 fasilitator yang berpendidikan dan ramah tamah, sehingga mampu memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai literasi digital. Fasilitator ini mengampu 10 orang per kelompok, dan setiap kelompok fasilitator memberikan edukasi mengenai perlindungan terhadap data pribadi, penolakan informasi hoax, serta solusi aman dan pintar dalam memahami literasi digital. Nah, tular nalar ini kebetulan yang saat ini sedang berjalan di 38 provinsi. Jadi tular nalar ini adalah sebuah program yang sudah berjalan sekitar ini tahun ke-2 kami. Tahun lalu juga kita bergerak itu untuk kalangan dosen, guru. Kemudian tahun ini, ini outreach-nya kita ada 2, Sekolah Kebangsaan dan Akademi Digital Lansia. Tujuannya tentu saja satu, untuk kembali mengingatkan kepada semua masyarakat, semua teman-teman nih, anak muda nih yang lagi nonton dan sebagainya, bahwa orang tua kita itu bukan orang yang kemudian kita lupakan, tidak produktif dan sebagainya. Kita rangkul mereka dan kita bantu supaya mereka tidak mudah terjebak oleh kejahatan di luar sana. Adanya kesan positif dari para peserta yang hadir menjadi sebuah dukungan dan motivasi untuk pihak Mafindo dan dosen FDK UIN Suska Riau dalam memberikan pelatihan literasi digital kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian dan memberikan pemahaman kepada para lansia. Sangat terima kasih kepada Mafindo ya, yang sudah memberi pengetahuan yang luar biasa bagi kami-kami yang masyarakat awam, itu untuk mengetahui yang hal-hal yang seperti fitnah gitu ya. Kita kadang ibu-ibu ini kan cepat ya terserap ya. Dengan adanya kegiatan pelatihan ini, diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin hingga ke seluruh daerah yang ada di Provinsi Riau, terkhususnya dalam memberikan edukasi kepada para lansia, agar mereka bisa cakap dalam menggunakan digital, bukan hanya sekedar paham saja. Ihsanul Busra, Magi Aisyah Putri, Suska TV. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau melakukan kegiatan bedah buku bersempena seminar kepemimpinan yang dilakukan di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suska Riau. Demi membentuk suatu kepemimpinan yang baik, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau
melakukan kegiatan bedah buku bersempena seminar kepemimpinan yang dilaksanakan di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat pada 8 Maret 2023. Tidak hanya itu, kegiatan bedah buku bersempena seminar kepemimpinan ini mengangkat tema Sumum Ius Summa Iniuria yang memiliki arti keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi, serta bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dalam menulis tentang keadilan kepemimpinan. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Rektor UIN Suska Riau yang diwakili oleh Wakil Rektor 3 UIN Suska Riau, Pejabat Bupati Kampar, Kapolda Riau, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Direktur PT Samudra Sia, Direktur OBH Paham Riau, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Riau, Dewan Pembina IPPI Kampar, seluruh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang ada di UIN Suska Riau, serta para peserta yang turut hadir bagi ikuti kegiatan ini. Harapan kita kan mahasiswa ke depan lebih kreatif ya. Setelahnya apalagi dalam hal kepemimpinan, mereka harus mampu mengembangkan diri mereka sendiri dengan kemampuan kompetensi yang ada. Karena kita masuk era transformasi teknologi, semuanya berubah dengan cepat. Tadi saya katakan dalam paparan saya bahwasanya di era transformasi teknologi 4.0 ini yang dibutuhkan manusia adalah Society 5.0. Tidak hanya dari pejabat Bupati Kampar saja, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau mengundang para dinas dan instansi pemerintahan yang ada di Provinsi Riau untuk ikut serta dalam membantu mahasiswa dalam bedah buku tentang hukum dan keadilan kepemimpinan. Dan karena kajiannya tentang hukum dan keadilan, maka kita ajak beberapa dinas, instansi pemerintahan, dan kepolisian untuk ikut serta mendalami isi bukunya, sehingga nanti mungkin butuh masukan dan penyempurnaan. Ujungnya adalah output dari pembedahan buku ini memberikan kontribusi tambahan kepada negara, agar ke depan semua apa yang ada di pikiran mahasiswa juga bisa tereksplorasi dalam dunia fakta di Pemda, pemerintahan, kepolisian, dan seterusnya. Selain itu, Farhan Ardadi selaku Ketua Pelaksana menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki dua konteks, yaitu bedah buku dan seminar kepemimpinan yang membahas bagaimana konteks hukum bagi para pencari keadilan. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam menulis, serta memiliki wawasan luas tentang hukum keadilan dan kepemimpinan. Muhammad Iqbal, Dewi Herlida, Suska TV. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau adakan Isra dan Mi'raj serta Tarhib Ramadan. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adakan kegiatan untuk memperingati Hari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus menyambut bulan suci Ramadan di Gedung PKM UIN Suska Riau pada 16 Maret 2023. Selain memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kegiatan yang diadakan oleh HMPS Pendidikan Bahasa Arab UIN Suska Riau ini juga menyambut kedatangan bulan suci penuh berkah yaitu bulan Ramadan. Mensucikan hati serta saling menjaga tali silaturahmi adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam acara ini. Acara ini turut dihadiri oleh Kaprodi dan Sekprodi Pendidikan Bahasa Arab serta para mahasiswa program studi pendidikan Bahasa Arab. Sebutan Kaprodi menjadi pembuka acara dalam kegiatan ini, di mana Ketua Prodi berharap kegiatan yang menambah nilai dan wawasan Islam haruslah terus menjadi budaya para HMPS Pendidikan Bahasa Arab selingkungan mahasiswa. Hal menarik dari kegiatan ini adalah tetap menghadirkan jiwa sportivitas dalam melakukan kompetisi dengan menyelenggarakan kompetisi lomba pidato bahasa Arab. Pada acara puncaknya, 3 juara umum akan dipanggil ke depan dan diberikan hadiah oleh HMPS Pendidikan Bahasa Arab. Selain itu, acara ini juga menghadirkan ceramah rohani berkaitan dengan ibadah yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Melalui acara Isra Mi'raj ini juga terdapat kajian ceramah yang menjadi momentum untuk saling mengingatkan sesama mahasiswa agar menjaga dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan
Tentunya juga keakraban antara HMPS Pendidikan Bahasa Arab. Tujuannya dilaksanakan acara seminar keagamaan Isra Mi'raj ini bertujuan agar mahasiswa PBA terutama jurusan Bahasa Arab mereka agar meningkatkan lagi kualitas ibadahnya, karena selama ini mahasiswa ketika azan itu tadi yang dikata sambutkan Kaprodi kami tadi, bahwasanya mahasiswa ini pas azan masih ada yang di literasi duduk di kelas sama teman-temannya, itu yang jadi masalah sama Kaprodi. Jadi beliau itu menyuruh agar dengan acara Isra Mi'raj ini bahwasanya mahasiswa itu harus meningkatkan lagi kualitas ibadahnya. Dalam menyukseskan acara yang ada di fakultas, pihak Prodi Pendidikan Bahasa Arab mengungkapkan bahwasanya kampus mendukung penuh seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menimba kebaikan, baik itu dari sisi akademis maupun non-akademis. Dan saya juga sudah amanahkan supaya dibuat time schedule-nya dengan rapi, kapan, di bulan apa, berapa anggarannya, dari mana dapat anggarannya. Ini salah satu bentuk dukungan kita membimbing mahasiswa ini bagaimana membuat time schedule, bagaimana melaksanakan kegiatan yang baik. Ya, nah kenapa? Karena memang dalam konteks sekarang ini kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu, apalagi kalau menyangkut perlombaan itu akan mendukung nilai akreditasi. Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan untuk memperingati Isra dan Mi'raj dan Tarhib Ramadan kali ini dapat menambah jiwa keimanan para mahasiswa serta meningkatkan jiwa sosial mahasiswa di lingkungan kampus. Dito Pratama, Atika Zura, Suska TV. Pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi menarik lainnya, di antaranya Apredina Makrab HMPS Bimbingan Konseling Islam. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau rayakan milad yang ke-40 tahun di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau. Sorak-sorai penuh sukacita mahasiswa PAI UIN Suska Riau mengiringi prosesi pawai dalam rangka memeriahkan perayaan milad program studi pendidikan agama Islam ke-40 tahun yang diselenggarakan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau pada 14 Maret 2023. Perayaan milad kali ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam, para dosen, Ikatan Alumni UIN Suska Riau dari Prodi PAI, Sema dan Dema Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, serta turut dimeriahkan oleh 600 mahasiswa Prodi PAI UIN Suska Riau. Sejalan dengan tema yang diangkat, perayaan milad ini bertujuan untuk melahirkan calon guru yang aktif, unggul, dan berpotensi agar dapat bersaing dengan baik di era milenial. Untuk membentuk karakter dari calon guru yang baik gitu kan, yang berunggul, kemudian berkualitas dan mampu bersaing di era milenial. Sebagaimana tema yang kami angkat itu, optimalisasi potensi insan yang religius, edukatif, sportif, dan aktif. Diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, milad PAI ke-40 ini diisi dengan berbagai kegiatan, dimulai dari perlombaan futsal, voli putri dan tahfiz yang diselenggarakan sebelum perayaan milad, perlombaan pada puncak perayaan milad yaitu pawai, popsul losong dan ranking 1, penampilan pentas seni oleh mahasiswa hingga pemberian penghargaan kepada dosen terfavorit di Prodi PAI UIN Suska Riau. Ketua Program Studi PAI, Idris, turut berbangga dan berbahagia atas suksesnya perayaan milad PAI ke-40 ini. Ia berpesan agar mahasiswa Prodi PAI dapat menjadi mahasiswa yang terampil dengan terus mengedepankan adab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mahasiswa diharapkan untuk tetap mengedepankan adab-adab akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga diharapkan para mahasiswa kita itu terampil, terutama menjadi seorang guru yang profesional. Diharapkan setelah merayakan milad yang ke-40 tahun ini,
Prodi PAI dapat terus unggul dengan dosen yang profesional dan mahasiswa yang berpotensi, serta menjadi program studi yang lebih baik lagi ke depannya. Algifari Putra, Nadia Hanifah, Suska TV. Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, gelar kegiatan Apredinda Makrab di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau. Untuk mengawali periode kepemimpinan baru, Himpunan Program Studi Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar kegiatan upgrading dan malam keakraban yang berlangsung di Gedung PKM UIN Suska Riau pada 10 Maret 2023. Kegiatan ini turut didukung oleh Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Zulamri, serta para demisioner pada kepengurusan sebelumnya juga diikutsertai sebanyak 65 orang pengurus baru. Adapun tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keakraban antara sesama pengurus, serta memberi bekal ilmu yang berguna untuk menjalankan program kerja yang telah direncanakan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan loyalitas, integritas, dan kompetensi dalam tiap-tiap anggota HMPS BKI. Harapan saya untuk seluruh pengurus HMPS BKI UIN Suska Riau ini adalah semoga HMPS BKI ini menjadi organisasi yang maju, yang mampu bersaing dalam kancah di UIN Suska maupun di luar UIN Suska Riau. Pada kesempatan kali ini, kegiatan turut diisi dengan pemateri berkompeten di bidangnya yang memaparkan mengenai manajemen keuangan dengan tujuan memberi pemahaman bagi kepengurusan HMPS Bimbingan Konseling Islam untuk mengelola keuangan dan menciptakan ciri khas pada kepemimpinannya. Oke, menurut saya ini acara sangat bagus karena di awal kepengurusan mereka diharapkan mereka dapat mengupgrade ilmu mereka sehingga nanti mereka bisa melaksanakan tugas mereka sesuai dengan porsi mereka masing-masing dan mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang akan menjadi ciri khas dari kepemimpinan mereka pada periode ini seperti itu. Oke, di sini mungkin kita lebih kepada bagaimana sih cara memanajemen keuangan yang baik oleh suatu organisasi, apa saja hal-hal penting yang harus dilakukan oleh tiap-tiap anggota organisasi agar semua dapat terlaksanakan dengan baik. Karena seperti yang kita ketahui, manajemen keuangan itu merupakan satu kunci bisa terlaksananya suatu kegiatan karena biasanya apabila keuangan tidak dapat dimanajemen dengan waktu itu pasti akan berdampak kepada kegiatan yang akan kita laksanakan seperti itu. Dengan suksesnya kegiatan ini diharapkan para pengurus di periode 2023-2024 memiliki kompetensi, kualitas, dan integritas yang lebih baik agar tercapainya tujuan dan visi misi Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Suska Riau. Algifari Putra, Dwi Wulandari, Suska TV. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau tajab pelantikan organisasi mahasiswa sefakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tahun 2023 di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau. Guna melanjutkan estafet kepemimpinan, Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau gelar pelantikan Ormawa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial periode 2023 di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau pada 15 Maret 2023. Pelantikan Ormawa Fekonsos ini dihadiri oleh Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fekonsos, Ketua dan Sekretaris Program Studi Fekonsos, serta Himpunan Mahasiswa Program Studi Fekonsos UIN Suska Riau. Kegiatan yang mengangkat tema meningkatkan semangat baru dalam menjalin kebersamaan organisasi yang aktif
inovatif, dan bersolidaritas, bertujuan untuk saling bahu-membahu menciptakan suatu sinergi dalam kebersamaan demi menjadikan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi fakultas yang gemilang dan terbilang. Itu karena kami melakukan pelantikan akbar, di mana itu akan meningkatkan semangat baru dalam menjalin kebersamaan, di mana dari ke-6 HMPS dari Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial ini dapat bersinergi bersama, dapat berhubungan bersama, dapat menjalin hubungan silaturahmi bersama untuk kepentingan bersama, yaitu di awal yaitu menjadi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang gemilang dan terbilang. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan sumpah jabatan yang dibacakan langsung oleh Wakil Dekan 1 Fekonsos dan diikuti oleh seluruh pengurus Ormawa yang sedang dilantik. Pelantikan ini diikuti 260 peserta yang merupakan pengurus Ormawa selingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang meliputi himpunan mahasiswa dari 6 program studi, di antaranya program studi Ilmu Administrasi Negara, Akuntansi, Manajemen, Administrasi Perpajakan, D3 Manajemen Perusahaan, dan D3 Akuntansi. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suskaryau berharap bahwa para pengurus himpunan mahasiswa program studi yang sudah dilantik dapat membantu tata kelola fakultas, agar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suskaryau mendapatkan akreditasi yang terbaik. Ya, tentu saja harapan kami besar sekali ya kepada pengurus yang sudah dilantik ya, terutama dalam membantu fakultas dalam melaksanakan tata kelola fakultas. Misalnya dalam kegiatan akreditasi ya, kita sekarang sedang diakreditasi oleh LAM-MEMBA, Lembaga Akreditasi Mandiri. Dan itu juga melibatkan dosen, mahasiswa, dan tendik. Tentu saja ya, karena itu peran kawan-kawan ini akan menjadi sangat kita butuhkan ke depan. Diharapkan, setelah dilantiknya pengurus Ormawa Fekonsos UIN Suskaryau periode 2023 ini dapat menjalin kolaborasi antar Ormawa di UIN Suskaryau dan menciptakan program kerja yang unggul sehingga masing-masing Ormawa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Wulan Kurnia Putri, Muhammad Rizky, Suska TV. Informasi mengenai pelantikan Ormawa Fekonsos UIN Suskaryau tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Ramadhani Marhamah, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.